Sekarang kita akan lanjutkan tentang proses perkembangbiakan pada tumbuhan tersebut. Bagaimana toh kok tumbuhan bisa berkembang biak itu? Ya, jadi ada beberapa proses perkembangbiakan atau penyerbukan pada tumbuhan tersebut. Yang dimaksud penyerbukan di sini adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Jadi berdasarkan asal serbuk sarinya, penyerbukan ini dibedakan menjadi 4 macam. Nah, untuk lebih jelasnya, coba kalian lihat video di bawah ini ya. Saksikan dulu, kalau ada yang penting boleh dicatat ya. Nah, setelah kalian tadi menyaksikan video tersebut, yaitu tentang penyerbukan, tadi disebutkan tentang penyerbukan sendiri atau autogami, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Nah, yang dimaksud penyerbukan autogami atau sendiri ini adalah penyerbukan bila mana serbuk sari jatuh ke kepala putik yang berasal dari bunga itu sendiri. Ya, jadi contoh tumbuhan yang melakukan penyerbukan sendiri, ini contohnya adalah mangga, jambu, bunga turi, bunga sepatu, rambutan, dan lain-lain. Itu adalah contoh dari autogami atau penyerbukan sendiri. Kemudian penyerbukan tetangga atau geotogami. Yang dimaksud penyerbukan tetangga ini adalah penyerbukan bila mana serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain tetapi masih dalam satu pohon. Ya, contohnya ini adalah jagung, padi, kelapa, kelapa sawit, mawar, dan lain-lain. Ya, ini adalah penyerbukan tetangga atau geitogami. Kemudian ada penyerbukan silang atau autogami. Ini adalah penyerbukan jika serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda pohon tetapi masih satu jenis. Contohnya apa? Ya, yaitu melinjo, pinus, kamboja, dan lain-lainnya. Masih banyak sekali. Kemudian ada penyerbukan bastar atau hibridogami. Nah, ini adalah penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga tumbuhan lain yang berbeda jenis. Contohnya ini adalah mawar merah dengan mawar putih. Ya, ini ada persilangan. Kemudian lili kuning dengan lili merah muda. Jambu batu merah dengan jambu batu putih. Ya, ini adalah penyilangan atau penyerbukan bastar. Kemudian ada lagi bentuk penyerbukan, yaitu berdasarkan dari macam perantaranya. Itu ada penyerbukan zoidiogami. Yang dimaksud penyerbukan zoidiogami ini adalah penyerbukan yang dibantu oleh hewan. Contohnya ada burung, kelelawar, serangga, dan siput. Ini adalah penyerbukan zoidiogami. Nah, ciri-ciri bunga yang penyerbukannya dibantu oleh hewan ini adalah biasanya warna mahkota bunga ini mencolok dan besar. Kenapa kok warnanya mencolok dan besar? Ya, ini adalah agar menarik
hewan-hewan tersebut untuk hinggap pada bunga tersebut, sehingga bisa membantu penyerbukannya. Kemudian bunga berbau khas, misalkan wangi, wangi sekali, atau yang berbau busuk, busuk sekali. Ya, itu akan mengundang hewan-hewan untuk datang. Kemudian bunga memiliki kelenjar madu. Ya, jadi hewan dalam membantu penyerbukan ini dia akan mengambil madunya sehingga kaki yang menempel pada benang sari itu akan terbawa oleh binatang tersebut ke bunga lainnya sehingga akan membantu penyerbukannya. Kemudian serbuk sari bunga lengket ya, jadi mudah menempel pada kaki hewan yang hinggap di situ. Kemudian kepala putik agak tersembunyi. Ya, kepala putiknya agak tersembunyi. Kemudian ini tadi yang penyerbukan zoidogami yang dibantu oleh hewan. Sekarang ada penyerbukan hidrogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh siapa? Ya, oleh air. Ya, biasanya penyerbukan ini terjadi pada tanaman air. Contohnya adalah hidrilla. Ya, serbuk sarinya dibawa oleh arus air hingga akhirnya bertemu dan menempel di putik bunga lain yang sejenis. Ya, itu tadi yang dibantu penyerbukannya dengan air atau hidrogami. Kemudian ada penyerbukan anemogami. Yang dimaksud penyerbukan anemogami ini adalah penyerbukan yang dibantu oleh angin. Contohnya yang dibantu oleh angin ini adalah bunga jagung, gandum, dan rerumputan. Nah, ciri-ciri tumbuhan yang dibantu oleh angin ini antara lain mahkota bunga berukuran kecil dan tidak berwarna. Kemudian serbuk sari kering, ringan, dan banyak sehingga mudah dibawa angin. Ya, tidak berbau dan tidak berkelenjar madu. Kepala putik terjulur keluar. Nah, ini adalah yang bunga-bunga yang dibantu penyerbukannya oleh angin. Kemudian yang keempat, ini adalah penyerbukan antropogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Tumbuhan ini dibantu oleh manusia biasanya merupakan bunga berumah dua. Kenapa kok berumah dua? Ini artinya dalam pohon hanya terdapat bunga jantan atau bunga betina saja. Ya, jadi hanya jantan atau betina saja. Adapun tanaman yang serbuk sarinya sulit untuk bertemu dengan putik, sehingga sulit untuk melakukan penyerbukan sendiri. Misalnya bunga lili dan anggrek. Ini tidak bisa melaksanakan penyerbukannya sendiri. Ini biasanya dibantu oleh manusia. Jadi penyerbukan ini dilanjutkan proses pembuahan atau fertilisasinya, ya. Kemudian proses pembuahan diawali serbuk sari menempel ke kepala putik. Nah, serbuk sari tersebut berkecambah dan membentuk buluh sari. Buluh sari ini mengandung inti generatif dan inti vegetatif. Nah, ini tadi adalah tentang penyerbukan yang berdasarkan perantaranya, ya. Kalau tadi yang penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar ini adalah merupakan berdasarkan asal serbuk sarinya, ya. Ini tentang perkembangbiakan secara generatif. Ada yang perlu ditanyakan anak-anakku? Ya, kalau ada yang mau ditanyakan, bisa melalui WhatsApp atau bisa melalui video call ya. Terima kasih anak-anakku semuanya. Ini nanti sebelum saya tutup, saksikan video tentang perkembangan secara generatif ya. Nanti akan diulang kembali apa yang sudah saya jelaskan tersebut. Terima kasih, selamat belajar, semangat selalu dalam belajar walaupun masih belajar di rumah ya. Semoga anak-anakku semuanya tetap soleh-soleha, sehat selalu, dan jaga kesehatan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.